Bukan hanya roh Tuhan, tetapi firman Tuhan. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Tuhan terus berbicara, berkata-kata kepada kita, mengingatkan jalan mana yang harus kita tempuh. Firman Tuhan itu dikatakan seperti pelita bagi kaki kita, seperti terang bagi setiap jalan kita. Ayat lanjutannya yang tadi dalam Yohanes 6 ayat 68, ketika banyak orang murid-muridnya itu yang meninggalkan Yesus, dan Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu nggak ikut pergi juga? Lalu Petrus menjawab di ayat 68. Lalu Simon Petrus menjawab kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami hendak pergi? Engkau memiliki firman kehidupan kekal. Fokus dari Petrus adalah firman Tuhan. Yang dibutuhkan kita, saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya itu firman. Karena kita hidup oleh iman, dan iman timbul dari firman. Firman Tuhan yang membuat kita dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan. Karena itu penting sekali untuk mengerti firman, baca firman, pelajari firman, renungkan firman, supaya kita juga bertumbuh. Nggak hanya menjadi anak-anak rohani aja dari dulu, udah bertahun-tahun ke gereja, ya yang ngerti cuma itu aja, karena kurang. Kalau cuma mendengar firman dari pastor hari Minggu, ya kurang semua. Atau mungkin doa malam, masih kurang. Contoh, ketika kita punya bayi, masa kita kasih bayinya itu minum susu seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Nggak bisa bertumbuh. Manusia rohani kita harus bertumbuh. Makanannya adalah firman. Setiap hari harus minum susu. Bahkan nggak dikasih 1 kali. Kalau bayi baru lahir itu 2 jam, 3 jam sekali kasih susu 30 mili. Nanti naik 40 mili. 1 Petrus 2 ayat 2. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman, supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Ciri-ciri kanak-kanak rohani, saudara, itu apa sih biasanya? Ada istilah tantrum, cranky, rewel. Kalau nggak diturutin tuh marah. Pernah nggak ngelihat ada anak kecil yang marah-marah di swalayan atau di mall karena nggak diturutin sama mama papanya untuk beli mainan atau makanan tertentu, terus marah-marah ngambek. Wah, tantrum nih anak ini, lagi cranky, lagi rewel. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit nggak mau lagi, nggak mau belajar lagi, nggak mau sekolah lagi, nggak bisa mah, nggak kuat aku gitu ya. Anak kecil seperti itu, saudara. Gampang marah, kecewa, ngambek, mudah tersinggung, mudah mengeluh, nggak sabaran. Kolose 4 ayat 12. Epafras, seorang dari antara kamu, hamba Kristus yang selalu berjuang dalam doa untuk kamu supaya dapat berdiri teguh dan dewasa. Bukan hanya tetap teguh, tetapi juga bertumbuh menjadi dewasa rohani. Firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Kalau anak kecil pengetahuannya terbatas, semakin besar kita bertumbuh, semakin banyak hikmat yang kita ketahui, semakin banyak pengetahuan kita. Yesus pun bertumbuh dalam Lukas 2 ayat 52. Yesus terus bertambah dalam hikmat dan kedewasaan, serta dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Yesus bertumbuh semakin dewasa. Kalau Yesus bertumbuh, kita pun bertumbuh. Siapa mau di sini bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan? Mau ya? Kita konsumsi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang terus berbuah pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin.